Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membaca kitab tafsir Jalalain, pasnya di surat Saba. Ayat yang akan kita baca yaitu ayat yang ke-12. Surat Saba ayat ke-12. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan selaksa damba. Semoga semua ilmu yang kita baca menjadi ilmu yang nafi', yang mubarak fiddin wa dunya wal akhirah, diiringi dengan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, menjadi faktor penyebab terampuninya semua dosa kita, tertutupnya semua aib kita, terangkatnya derajat kita di dunia sampai akhirat, menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah SAW, dikumpulkan di surga bersama. Ala hadiniyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bijai Nabil Mustafa wal Mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala kulli niyati jami'i awliyaina wa syuhadaina wa syuyukhuna wa aslafuna sholihun. Wa khususan mu'alif hadal kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin Asyuti, Syekh Ahmad As-Sawi, Syekh Sulaiman Al-Jamal, Syekh Muhammad Ma'ruf Al-Karhi, Jami Masyaihina, Sulaiman ke Munwa ke Mahli ke Budarin ke Nur Hasan bin Ratim ke Bahri Dalano ke Abdul bin Nur bin Ibrahim Abdul Jalil bin Fadil ke Nur Hasan bin Ahmad Holinawi Surat bin Radwatinawi Syekh Abdul Nawi ke Hasan dan Muhammad Al-Bakir ke Belan Muhammad Al-Ahman Nawi Abdul Jalil Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani Muhammad Nawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Abi Zain bin Ibrahim Suli Mufuri Mazwajim Duratim Al-Majmain Sya'ulilana walahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha huduha syahrun wa rawahuha syahr wa asalna lahu 'ainal qit wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idzni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir. Wasakharna lan ngelulutaken sapa ingsun Allah li Sulaiman kadue Nabi Sulaiman, krana Nabi Sulaiman ar-riha ing angin, wa qira'atur raf'i bi takdiri taskhir. Wuduha utawi budalan isuke rih, utawi budalan isuke rih, tegese masiruha pelakone rih minal wudui saking waktu esuk
bimana sobahi kelan nganggo makna isu ila zawal tumuka maring lingsire srengenge. Utawi wudu wa syahrun iku saulan, warwahuha utawi lumaku surene reh utawi lumaku surene reh ai tegese sayruha lumaku reh minazawali saking lingsire srengenge ilal gurubi tumeka maring surupe srengenge. Syahrun iku pelakon saulan, ai masiratu tegese pelakon sahar. Wasalna lan ngejur sapa ingsun Allah ai adabna tegese ngejur sapa ingsun lahu krana Nabi Sulaiman ainal fitri ing sumberane tembaga ai nuhasi tegese tembaga. Wa ujriyat moko den miliaken apa ainul fitri salah satu ayamin ing dalam telu pira-pira dina bilayalia ing dalam sertane pira-pira wengine salah satu ayam. Kajaril ma'i kaya miline banyu. Wa amalun nasi utawi penggawene menungso ilal yaumi hingga dina iki hingga zaman iki memang iku setengah perkara utia kan den paringi ing emas Sulaiman sapa Nabi Sulaiman. Wa minal jinni lan iku setengah sange bangsa jin man utawi jin yak malukang kerja sapa jin baina yadaihi ing dalem ngersane Nabi Sulaiman bi idzni kelawan idine ai bi amri tegese kelawan perintahe Rabbi pangerane Nabi Sulaiman. Wa man utawi bangsa jin yazi iku lamun mengu atau nyimpang sapa man ayatil tegese ngalih sapa man minhum saking jin an amrina saking perintahe ingsun Allah lahu maring man bitaati kelawan taat ing Nabi Sulaiman. Nuzik moko nyicipaken sapa ingsun Allahu ing man min azabis sa'iri saking siksa neraka ainari tegese neraka fil akhirah ing dalam akhirat. Wakilah lan den dawuhaken fid dunya ing dalam dunya. Bian ya driba kelawan yen to mukul ing man malakun sapa malaikat bisautin kelawan cemeti kelawan pecut minha saking nar dorbatan kelawan sak kepuan sak pukulan tuhriku kang bisa ngopo dorbahu ing man. Cukup satu ayat saja yang kita baca malam hari ini. Wasakharna li Sulaiman wali Sulaiman ar-riha wuduha syahrun wa rawahuha syahr wasalna lahu ainal qitr wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbi wa may yazil minhum an amrina nudhikhu min adzabis sa'ir. Ini cerita yang akan kita terangkan ini kelanjutan dari cerita-cerita kemarin tentang sejarah Nabi Sulaiman. Ibaratkan film ya sinetron, ada episodenya kan. Kalau tidak mengikuti satu kali aja tidak nyambung. Sampai nonton film itu kalau hanya nonton diloncat-loncat tidak sesuai urutan episodenya tidak nyambung kisahnya. Nanti harus betul-betul diingat-ingat keterangan yang sudah dulu. Tapi sebagian ada yang baraatul istihlal, diulangi kembali untuk mengingat. Wasakhorna, aku tundukkan katanya Allah li Sulaiman untuk Nabi Sulaiman alaihissalam ar-riha terhadap angin. Wuduwa yang kecepatan angin itu dari waktu pagi hingga waktu datangnya zuhur, waktu zawal, waktu zawal syamsi, tergelincirnya sinar matahari, doyongnya sinar matahari, itu waktu beduk, waktu zuhur. Dari pagi ke zuhur itu kira-kira perjalanan syahrun yang seharusnya ditempuh 1 bulan, hanya ditempuh dengan kendaraan anginnya Nabi Sulaiman hanya menempuh setengah hari, dari pagi sampai zuhur. Itu kalau kita jalan kaki 1 bulan. Nabi Sulaiman dengan semua bala tentaranya, ada yang dari manusia, ada yang dari bangsa jin, ada yang dari setan, ada yang burung. Nabi Sulaiman dengan semua bala tentaranya
itu kalau berangkat perang bareng, bala tentaranya naik di atas istilahnya hambal yang terbuat dari emas, hambal emas, terbang pakai kendaraan angin kayak Aladin gitu. Ingat film Aladin? Jadi dihamparkan hambal besar, di atas hambal ini ada mimbar Nabi Sulaiman, tempat duduknya Nabi Sulaiman, singgasananya Nabi Sulaiman, singgasananya, dan ada 3.000 kursi yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. 3.000 kursi yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Jadi bukan terbuat dari kayu kursinya. Kursi 3.000 ditempati siapa? Ditempati para nabi dan para ulama. Jadi khusus para nabi dan para ulama oleh Nabi Sulaiman disuruh duduk di atas kursi emas. Yang nabi kursi emas, yang ulama, yang bukan nabi, ulama biasa, itu duduknya di kursi perak. Sedang yang selain nabi dan selain ulama itu manusia, ada yang bangsa jin, itu duduknya di bawah, di atas hambal, tapi di atas hambal tikar. Tapi di atas kursi itu ada mimbar, di atas hambal itu ada mimbar, ada kursi, dan semuanya duduk di hambal, di atas hambal semua. Setelah itu Nabi Sulaiman berangkat dengan kendaraan anginnya bareng-bareng rombongan tersebut. Jadi bukan bareng sendiri. Kalau jalannya waktu pagi nyampe zuhur, itu kira-kira kalau orang jalan kaki itu 1 bulan. Wuduha syahrun warawahuha syahrun. Kalau berangkatnya waktu zuhur sampai waktu huruf terbenamnya matahari, itu kira-kira juga 1 bulan. Dari pagi seharusnya ditempuh 1 bulan, hanya ditempuh dari pagi sampai zuhur. Seharusnya ditempuh 1 bulan, hanya ditempuh kecepatan dengan kendaraan anginnya dari waktu zuhur ke maghrib, ke terbenamnya matahari, itu cukup setengah hari, setengah hari. Jadi bisa jadi Nabi Sulaiman perjalanan 24 jam itu yang seharusnya ditempuh 4 bulan dengan jalan kaki, dengan kendaraan anginnya cukup ditempuh sebentar, 24 jam. Jadi perjalanan Nabi Sulaiman pakai kendaraan anginnya yang seharusnya ditempuh 4 bulan hanya cukup ditempuh 1 hari, yaitu 24 jam. 24 jam dibagi 4 berapa? 24 jam dibagi 4, nah 6 jam seharusnya 1 bulan, hanya ditempuh 6 jam dengan kendaraan anginnya. 6 jam berikutnya 1 bulan, 6 jam lagi 1 bulan, 6 jam lagi 1 bulan, 4 bulan. Yang seharusnya 4 bulan kalau jalan kaki hanya ditempuh cuma 1 hari 1 malam. Itu Nabi Sulaiman dengan kendaraan anginnya. Jadi setiap beliau mendengar ada sebuah kerajaan yang masih belum ditundukkan, langsung didatangi. Siapapun rajanya, siapapun ratunya, sakti maupun tidak, tetap ditaklukkan. Harus bertukuk lutut kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihimus salatu wassalam. Wuduha syahrun warawahuha syahrun. Berangkat pagi dari zuhurnya sama seperti perjalanan 1 bulan, berangkat zuhur sampai maghrib sama seperti perjalanan juga 1 bulan. Wa taskhirur rih kainun li Sulaiman. Mukjizat berupa tertunduknya angin itu tetap untuk Nabi Sulaiman, bukan untuk Nabi Daud. Kalau Nabi Daud kan gunung yang ditundukkan, burung-burungnya ditundukkan, kalau apanya. Tapi kalau Nabi Sulaiman angin yang ditundukkan oleh Allah. Sayru minal ghadat ila zawal masiratu sanad lisairi al majdi. Jadi perjalanan 6 jam dari pagi sampai zuhur itu perjalanan 1 bulan bagi orang yang jalan kaki di tanah. Masiratu syahrin lisairil majdi. Wa minaz zawal lil ghurub masiratu syahrin.
Demikian pula dari waktu zuhur sampai maghrib itu kira-kira perjalanan 1 bulan lisair bagi orang yang jalan pakai kaki. Kita kalau jalan pakai kaki kira-kira sampai kemana kalau dari sini? 1 bulan itu 1 bulan. 1 bulan mungkin sini ke mana? Ke Jember, kota Jember, atau 1 bulan bisa. Sini ke Madura bisa 1 bulan. Yang jelas ada berhentinya, ada capeknya. Saya sendiri dulu pernah kan saya cerita ke saya dulu pas ngajar ada murid yang istiqomah telat ya. Istiqomah telat tiap hari. Sekolahnya itu jam 7 pagi. Tapi mereka itu datang ada 3 orang yang istiqomah telat. Datangnya itu kadang jam 7, kadang ya jam 7 lewat seperempat itu. Setelah saya tanyai mereka, awalnya saya marahi, terus setelah saya tanyai, kamu kok setiap hari telat? Memang berangkat dari rumah jam berapa? Jam 6 katanya. Naik apa ke sini? Jalan kaki. Ternyata jalan kaki. Suatu saat saya ingin nyoba. Kalau boleh, kapan-kapan saya ikut boleh nggak? Boleh, boleh. Akhirnya saya nyoba. Capek. Ternyata 1 jam. Ini P ya. Pulangnya, perginya ya. PP itu ya 2 jam. Kalau jalan kaki. Mereka demi ilmu sampai menuntut ilmu jarak jalan kaki 1 jam. Mungkin kita nak mungkin mau sini dari Bulu Payung ke sini sepeda motor. Itu luar biasa. Anak yang kayak gitu kadang yang memang alim. Saya akui kealiman dia. Tirakatnya luar biasa. Ikhlas kan jelas. Orang jalan kaki ya. Berangkat jam 6 pagi sampai jam 7 baru nyampe. 1 jam. Kadang yang lebih, mungkin macet di jalan, kakinya kram. Dari situ terus saya tidak berani memarahi, karena saya merasakan diri capeknya. Ternyata itu jalan lari, bukan jalan biasa 1 jam. Kalau jalan biasa ya 1 jam seperempat, 1 jam setengah, jalan santai, standar. Itu jalannya jalan lari, jalan yang cepat. Saya nyoba sendiri terus kapok. 1 kali kapok menggos. Diceritakan dari Imam Hasan Al-Basri, kana Sulaiman yahudu min tamsyik fa yuqilu fi ustukhur wa bainahuma masiratu syahrin. Diceritakan oleh Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an bahwa Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam kalau berangkat di waktu pagi dari kota Damsyik atau Damaskus kalau sekarang sampai di kota Ustukhur itu kira-kira waktu Qailulah. Waktu Qailulah itu waktu sebelum zuhur itu Qailulah. Zuhurnya setengah 12, jam 11 itu Qailulah. Sunat tidur di waktu Qailulah untuk memperkuat mata kita bisa bangun ibadah di tengah malam. Jadi sebelum zuhur itu sunnah tidur, namanya tidur Qailulah. Kalau kita menyempatkan tidur jam 11, bangun jam 12 atau bangun setengah 1, itu biasanya nikmat, enteng ke badan. Itu memperingan kita bisa bangun di malam hari, kuat ibadah sholat tahajud di malam hari, kuat ngaji ilmu meskipun malam. Nah tuh, kalau kita isi kemah tidur sebelum zuhur, asalkan bangunnya tidak dibanguni orang, bangun sendiri. Tapi kalau kiranya rawan yang minta dibanguni, nanti tidur Qailulah bangunnya maghrib. Jadi tidur Qailulah itu sunat. Tidur Qailulah untuk ibadah sholat tahajud, ibadah di malam hari itu sunat. Sama seperti makan sahur. Sahur itu sunat hukumnya untuk memperkuat ibadah puasa di siang hari. Makan sahur di malam hari itu sunat hukumnya untuk memperkuat kita ibadah di siang hari, puasa di siang hari. Tidur waktu Qailulah di siang hari itu untuk memperkuat ibadah di malam hari. Itu gambarannya seperti itu. Jadi kita makan sahur untuk mempersiapkan diri besok puasa, itu makannya sudah jadi ibadah karena niatan makannya sahur. Sahur itu untuk memperkuat ibadah puasa kita. Jadi dengan makan sahur itu sudah ibadah, makannya itu ibadah.
Karena apa? Karena menjadi sesuatu penolong, sebuah penolong untuk kelancaran aktivitas ibadah kita. Demikian pula tidur waktu qailula, niatan tidurnya untuk memperkuat ibadah kita di malam hari. Tidurnya sudah dihitung ibadah sama Allah. Jadi jangan sampai salah paham. Tidak semua tidur, tidak semua makan itu makan-makan biasa. Ada makan yang ibadah, ada yang tidur yang ibadah. Jadi niatannya yang benar. Jadi segala sesuatu, katanya guru saya almarhum Al-Maghfur Ki Hasani Nawawi, beliau besar, melakukan apa saja itu diniati, meskipun yang asalnya itu hal yang mubah, yang boleh, biar jadi ibadah ya diniati yang benar, yang baik. Hal yang sepele malah akan bernilai tinggi gara-gara niatan yang benar. Gara-gara niatan yang benar untuk ibadah di malam hari, hal yang sepele tidur itu bisa dianggap ibadah oleh Allah, dapat pahala meskipun ya keluar belek banyak, keluar iler ya itu sudah ibadah. Makan sahur meskipun kenyang ya, sudah kenyang, dapat pahala, dapat keuntungan juga. Itu. Jadi Nabi Sulaiman berangkat dari kota Damaskus menuju Ustukhur. Ini sebuah kota di Yerusalem, Israel ya. Di Sulaiman itu hanya ditempuh cuma 6 jam, yang seharusnya ditempuh masih ratu syahrin, perjalanan 1 bulan. Tumayaruhu min Ustukhur faibitu bi Babil. Kemudian beliau berangkat di waktu siang, waktu sore, dari Ustukhur, kota Ustukhur menuju kota Babilonia, Babil, tempat Harut Marut dipenjara oleh Allah. Itu hanya ditempuh juga setengah hari, yang seharusnya ditempuh masih ratu syahrin. Lirraqib al-musrik, untuk orang yang pakai kendaraan yang cepat. Untuk orang yang pakai kendaraan yang cepat, yang seharusnya ditempuh 1 bulan dari kota Ustukhur ke kota Babilonia, itu hanya ditempuh setengah hari oleh Nabi Sulaiman bin Daud dengan kendaraan anginnya. Alaihimus sholatu wassalam. Wa taqaddama, sudah dahulu keterangannya, an-narih kanat tahmilul bisat bijuyusi. Perlu kita ketahui bahwasanya kendaraan angin milik Nabi Sulaiman sekaligus menjadi mukjizat untuk Nabi Sulaiman. Ini bisa membawa al-bisat, membawa tikar, membawa hambal emas ya, bisjuyusihi, yang diduduki oleh semua tentaranya Nabi Sulaiman. Di ayyi jihatin tawajjaha ilaiha, menuju arah tujuan yang dimaui. Semaunya Nabi Sulaiman ingin kemana itu langsung nyampe, cuma 6 jam. Fal asif takla'ul bisat, angin kencang tersebut bisa membawa, bisa mengangkat hambal yang diduduki oleh ribuan bala tentara Nabi Sulaiman bin Daud. Warokho tasiruh, demikian pula angin yang lirih itu bisa menjalankan tikar tersebut. Nanti tanpa ada roda, hambal yang diduduki oleh Nabi Sulaiman bin Daud dan para tentaranya itu bisa terbang sendiri kayak punyanya Aladin. Jadi sebelum ada film Aladin sudah ada film Nabi Sulaiman. Mungkin Aladin itu, film Aladin niru-niru itu, kisah itu ditiru. Saya ulangi lagi keterangan yang kemarin karena ada yang tidak ikut ya. Karena Sulaiman alaihi salatu wassalam idza kharaja ila majlisi, bahwa Nabi Sulaiman bin Daud ketika keluar rumah menuju majelis ilmunya, menuju majelis zikirnya, menuju tempat raja yang mau ditaklukkan, akafat alaihi tuyur, semua burung berada di atas Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kalau keluar rumah langsung semua burung berada di atasnya Nabi Sulaiman. Biar nak kepanasan, semua burung menaungkan sayapnya untuk Nabi Sulaiman biar nak kepanasan oleh terik matahari. Wa qama laul insan wal jin haitsu yajlis ala saririhi,
Sedang bangsa manusia dan bangsa jin, bala tentara Nabi Sulaiman, mereka berangkat demi Nabi Sulaiman di tempat duduk yang mereka mau, ya, yang ditaruh di atas ranjangnya Nabi Sulaiman. Maka Imro'an Ghazian, Nabi Sulaiman adalah seorang yang ahli dalam bidang militer, ahli dalam bidang perang. Falam qallama kana yaqud anil ghazwi, jarang sekali Nabi Sulaiman tidak perang. Jarang sekali Nabi Sulaiman tidak perang. Jadi hampir tiap hari perang Nabi Sulaiman. Wala yasma' fi nahiyatin minal ardi bimalikin illa atahu hatta yudhillahu. Nabi Sulaiman tidak mendengar berita di sebuah daerah ada seorang raja, melainkan Nabi Sulaiman langsung mendatanginya untuk menaklukkan raja tersebut. Ada berita dari burungnya yang disuruh, bos, ibaratkan sekarang gitu, tuanku, tuan guru, tuan raja, tuan nabi, di sana ada raja yang masih belum menyembah Allah. Oh, di mana? Daerah mana? Oh, daerah kota ini, negaranya ini. Ayo kita datangi. Langsung terbang bersama bala tentaranya pakai kendaraan anginnya. Jarang sekali Nabi Sulaiman tidak perang, hampir tiap hari perang. Makanya dikisahkan Nabi Sulaiman adalah di antara raja yang di masanya menguasai seluruh dunia. Nabi Sulaiman bin Daud di masa menjadi raja, semua dunia, seluruh belahan bumi itu menjadi wilayah taklukannya. Tidak ada satupun raja yang tidak takluk di bawah naungan Nabi Sulaiman. Semuanya bayar pajak, bayar upeti kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam. Sama kayak Raja Iskandar Dzulqarnain, sama kayak Raja Namrud dan Raja Bukhtanasor. Ini dua raja dari orang kafir yang di masanya merajai seluruh dunia, dua raja dari orang beriman yang di masanya merajai seluruh dunia. Ada satu raja, yaitu raja kelima yang masih belum dilantik, yang kelak akan datang di akhir zaman, yang kita kenal dengan sebutan Imam Mahdi. Nanti Imam Mahdi rahimahullah ta'ala, beliau akan dilantik menjadi raja oleh Allah setelah tewasnya Dajjal dan tewasnya Ya'juj Ma'juj. Karena semua agama fatakunu millatan wahida, satu agama yaitu Islam, tidak ada agama kafir lagi, tidak ada Yahudi lagi, tidak ada Nasrani lagi, Kristen lagi, tidak ada Konghucu, tidak ada Buddha, Hindu, tidak ada. Semua agama di akhir zaman itu agamanya Islam. Sejak itulah Imam Mahdi mendirikan khilafah Islamiyah, kerajaan Islam yang wilayah kekuasaannya merajai seluruh dunia. Itu akan terjadi di akhir zaman. Yang 4 raja sudah wafat, tinggal 1 raja belum datang, belum dilantik, belum dinobatkan menjadi raja. Imam Muqatil meriwayatkan, nasajat asyayatin di Sulaiman bisatan farsakhan fi farsakhin zahaban fi ibraisin. Para setan, para jin menenunkan sebuah lemek, sebuah tikar, sebuah hambal untuk Nabi Sulaiman, yang hambal tersebut terbuat dari kain sutra, tapi dihiasi dengan emas. Jadi hambal yang diduduki oleh bala tentaranya Nabi Sulaiman bin Daud tadi yang sudah saya ceritakan itu hambalnya terbuat dari kain sutra yang dilapisi atau disempuh dengan emas. Jadi kernap-kernip, mengkilap gitu, mengkilap, kelihatan indah. Jadi langsung ada lampunya sendiri, ke kuning-kuningan, ke emas-emasan. Kalau bahasa kuning-kuningan nanti membayangkan WC kan. Wa kana yudha'u lahu mimbarun minadz dzahab wasatul bisar. Di tengah-tengah hambalnya Nabi Sulaiman itu ada mimbar yang juga terbuat dari emas. Mimbar yang terbuat dari emas yang diduduki oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salatu wasallam sendiri. Jadi diduduki Nabi Sulaiman sendiri.
wa yaqudu alaih wa haulahu salah satu alafi kursiyyin min dhahabin wa fiddatin. Dan di sekitar Nabi Sulaiman duduk ada 3.000 kursi yang terbuat dari emas dan perak. Yaqudul anbiya ala karosiyil dhahab wal ulama ala karosiyil fiddah. Yang kursi yang terbuat dari emas diduduki oleh para nabi, dan kursi yang terbuat dari perak diduduki oleh para ulama. Wa haulahum annas, dan di sekitar para nabi, para ulama ada komunitas manusia. Wa haulan nas al jinnu wa syayatin, dan di sekitar manusia ada jin, ada setan. Dari sini beda berarti bilang jin, bilang setan itu. Kalau jin itu bisa jadi jin Islam, karena ada yang Islam, ada yang, kalau setan pasti kafir ya. Makanya di sini dibedakan al jinnu wasyayatin. Ya sama satu jenis, setan pun jin, tapi jin kafir, jin yang mengganggu hambanya Allah untuk bermaksiat kepada Allah, untuk mencegah ibadah. Itu setan. Kalau jin muslim ya enggak gitu. Kadang jin Islam itu enggak bisa lihat setan meskipun mereka satu keturunan, karena hidup di alam lain, sama-sama gaibnya tapi alam lain. Kayak kita enggak bisa lihat malaikat, jin enggak bisa lihat malaikat kayak gitu. Wa tudilhu tayr bi ajnihatiha hatta la yaqa alaihi syamsun. Nabi Sulaiman pergi kemana saja, meskipun naik kendaraan anginnya yang berada di atas hambal atau mimbar dan kursi-kursinya, itu Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, beliau selalu dinaungi oleh burung-burungnya, oleh pasukan raja walinya, oleh pasukan burungnya, yang bertujuan agar Nabi Sulaiman tidak terkena terik sinar matahari. Wa yarfa'u rihu sabah al-bisat masirata syahrin, dan kendaraan angin milik Nabi Sulaiman ini bisa mengangkat atau bisa menerbangkan tiger atau hambal yang diduduki oleh bala tentaranya Nabi Sulaiman dalam perjalanan 1 bulan dari pagi sampai sore. Waqala al-Hasan, diriwayatkan oleh Imam Hasan lagi, lama syaghalat Nabi ya Allah Sulaiman al-khail hatta fatat sholatul ashr wa dibalillah faqaral khair abadalahu Allah makana khairan minha. Apa hikmah kenapa Nabi Sulaiman dikasih kendaraan angin? Menurut riwayat Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, kenapa Nabi Sulaiman dikasih kendaraan angin? Ini saya ulangi lagi, karena suatu saat dulu Nabi Sulaiman kalau berangkat perang ini selalu pakai kuda, selalu pakai kendaraan kuda. Suatu saat gara-gara keterlambatan kudanya jalan, lajunya lambat karena kudanya lapar, sampai Nabi Sulaiman hilang kesempatannya mengerjakan sholat asar. Nabi Sulaiman sempat nak sholat asar. Sholatnya Nabi Sulaiman sholat asar. Jadi 5 waktu yang kita lakukan ini salah satunya ada dikerjakan oleh salah satu nabi-nabi Allah. Ada yang nabi itu sholatnya, nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada yang sholatnya asar saja, ada yang zuhur saja, ada yang subuh saja, ada yang isya saja gitu. Khusus kita umat Nabi Muhammad SAW dikasih 5 waktu, semuanya dikerjakan. Sholat yang Allah syariatkan kepada Nabi Sulaiman bin Daud itu sholat asar. Suatu saat Nabi Sulaiman ketika berangkat perang, beliau mau mengerjakan sholat asar, kudanya ini lambat, sampai beliau ketinggalan waktu atau kesempatan melakukan sholat asar. Gara-gara kuda itu, kemudian Nabi Sulaiman marah karena Allah. Wadibalillah, Nabi Sulaiman marah karena Allah, bukan marah kepada Allah, marah kepada kudanya. Wadibalillah al-khail, Nabi Sulaiman bin Daud marah kepada kudanya. Inti kan Nabi Sulaiman ngerti bahasa binatang, semua binatang itu dipahami bahasanya oleh Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Daud alaihi salatu wassalam hanya mengerti bahasa burung.
Kalau Nabi Sulaiman, semua bahasa binatang itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Itu bedanya. Gara-gara ente saya nak sholat asar, katanya Nabi Sulaiman, ngomel kepada kudanya, marah kepada kudanya. Dari situlah Allah gantikan kendaraan yang lebih baik daripada kuda, yaitu berupa angin. Itu faktor penyebabnya kenapa Nabi Sulaiman punya kendaraan angin. Gara-gara suatu saat meninggalkan sholat asar karena kendaraan kudanya lajunya tidak cepat, lambat. Mungkin kelaparan ya. Kalau kuda kan butuh makan, kalau angin anak butuh. Saya pun makhluk, kata yang kuda, perut saya juga perlu isi bos. Katanya kudanya. Wa asra'at rih tajri bi amri kaifa syaa, sehingga kendaraan angin milik Nabi Sulaiman bisa berjalan semaunya Nabi Sulaiman, sesuai perintahnya Nabi Sulaiman. Bahkan ayatu min ilya fayubil bi istukhur tuma yaruhu min fayakun rahabi babi. Hakata dan seterusnya hatta malakal ardo masyriqan wa maghriban bil kasaltonatin wa hukmin, sampai Nabi Sulaiman bisa menaklukkan seluruh penjuru bumi dari arah timur sampai arah barat, dari arah timur sampai arah barat dengan kekuasaan kerajaan dan kekuasaan hukum. Jadi semuanya wajib patuh kepada undang-undang yang dibikin oleh Nabi Sulaiman bin Daud. Wa amma risalatu fakanat li Bani Israel, sedang terutusnya Nabi Sulaiman, kerasulannya Nabi Sulaiman bin Daud ini Allah utus untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh dunia. Kalau rajanya untuk seluruh dunia, kalau kenabiannya atau kerasulannya untuk Nabi Bani Israel. Bani Israel ya keturunan Nabi Israel. Nabi Israel siapa? Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nanti kita di ayat di surat Saba ya. Wasalna lahu ainal qitr. Jelas ya tentang kendaraan angin milik Nabi Sulaiman. Wasalna lahu ainal qitr. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salatu wasalam adalah aku lenturkan, aku hancurkan, aku lelehkan, katanya Allah. Aku lelehkan untuk Sulaiman sebuah sumber mata air tembaga. Tembaga tempatnya di mana? Ya, di dalam bumi. Sama kayak emas, sama kayak perak, sama kayak kayu gaharu ya. Kayak gitu, yang jelas butuh ditanam di bumi, kayak timah. Nabi Sulaiman ini Allah tambangkan sumber mata air yang berupa tembaga. Fa'ujriyat salah satu ayam bilayalia. Sumber tembaga tersebut, tambang tembaga tersebut keluar mengalir untuk Nabi Sulaiman sama kayak air selama 3 hari 3 malam. Wa amalun nas ilal yaumi ma utiya Sulaiman. Semua tukang tambang, semua yang punya tambang, tambang perak, tambang emas dan lain sebagainya, sampai detik ini, sampai hari ini, yaitu adalah di antara peninggalan Nabi Sulaiman bin Daud. Semua orang yang mempunyai kecanggihan keilmuan tentang tambang, entah itu tambang perak, tambang emas ya, tambang logam, tambang timah, tambang tembaga, itu semuanya dari apa yang pernah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, termasuk monumental peninggalan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Tambangnya Nabi Sulaiman di mana tempatnya? Janan nuhasi ma'dinihi jarian kal ain an-nabi aminal ardi. Allah jadikan tambang tembaga tersebut mengalir kayak sumber mata air yang keluar dari dasar bumi. Wa kanatil kal ain bil Yaman. Sumber atau tambang tembaganya Nabi Sulaiman bin Daud ini berada di kota atau berada di negara Yaman. Berada di negara Yaman dan Oman. Sekarang jadi 2 negara, dulu 1. Kalau ada Yaman di kitab itu, kalau sekarang jadi 2 negara.
dari negara Yaman dan Oman. Oman ini timurnya Yaman, baratnya Oman. Setelah Yaman kalau ke barat lagi kita jumpai Biladun Naubah. Biladun Naubah itu sekarang itu ya Sudan, negara Sudan. Di pinggir Sudan itu ada negara Habasha. Kalau zaman Kanjeng Nabi ada negara Habasha. Habasha itu sekarang jadi dua negara, Ethiopia dan Eritrea. Itu Habasha, negeri Habasha. Makanya ada Habib yang marganya Al-Habsyi ya. Orang yang punya julukan Al-Habsyi pertama itu namanya Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar bin Al-Faqih Ahmad dijuluki Al-Habsyi karena beliau merantau ke negara Habasha. Nyamar jadi tukang pandai besi, kumpul sama fakir-fakir miskin. Makanya ada julukan Al-Habsyi. Nah, nisbat kepada negara Habasha yang sekarang jadi dua negara, negara Eritrea dan Ethiopia. Maksudnya benua Afrika, Afrika Selatan. Jadi semua orang yang punya tambang apa saja itu mimma utiya Sulaiman, termasuk peninggalan Nabi Sulaiman. Wa idza batu binar min athari karamati Sulaiman. Kalau tembaga masih dilebur, masih dihancurkan melalui bantuan api, itu termasuk bekas dari karomahnya Nabi Sulaiman. Dulu Nabi Sulaiman tembaga bisa leleh sendiri tanpa butuh bantuan api. Sama sekarang orang tambang itu butuh bantuan api. Li'annahu qabla dzalik lam yakun yalinu binar wala ghairiha. Karena di zaman Nabi Sulaiman semua tembaga tidak bisa meleleh dengan api atau dengan selain api, meleleh dengan sendirinya karena Allah yang mentakdirnya meleleh. Tembaga itu tuh apa? Kayak semua listrik itu kan jelas ada tembaganya. Semua cincin itu pasti dicampuri tembaga. Cincin perak, cincin emas. Karena kalau asli, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau asli ya nggak mungkin bisa keras kayak gini ya, pasti ada tembaganya. Nah mungkin murni perak. Kayak semua kabel itu pasti ada tembaganya. Aslinya berkat jasa Nabi Sulaiman bin Daud, kita sampai detik ini menikmati lampu dari PLN. Itu jasanya Nabi Sulaiman bin Daud, termasuk karomahnya Nabi Sulaiman, termasuk mujizat. Mimma utiya Sulaiman. Sampai sekarang tanpa ada tembaga mungkin kita tidak bisa menikmati lampu, karena lampu tetap butuh kabel. Semua listrik pasti butuh baterai, batu bara pasti, dan semua listrik pasti butuh air. Dari situ kalau kita mikir-mikir, Allah memberikan sebuah pekerjaan, mata pencaharian untuk hamba-hambanya ini, dari arah mana saja bisa jadi uang. Kalau kita lihat alam sekitar kita, ini ada buah-buahan, ini ada yang jelas ada petani, ada pedagangnya, tadi ya, ada yang jualan pupuknya. Di bawah semangka ada piring, ada pabrik piring. Ini ada gelas, ada pabrik gelas. Sini ada kopi, yang jelas ada pabrik kopi dan ada petani kopi. Ini ada gula, ada pabrik gula, ada pabrik tebu. Sini yang saya pegang ini ada kitab, ada pabrik kitab, ada pabrik buku. Tidak akan ada buku kalau tidak ada kayu. Semua buku karena dari kayu. Kayu bisa jadi buku, kayu bisa jadi bangku, kayu bisa jadi kursi, kayu bisa jadi rumah. Semuanya ini jelas
ada tangan-tangan manusia yang mengerjakan, sehingga jadi mata pencaharian untuk mereka. Kalau kita mikir alam sekitar kita ini yang kita duduki hambal karpet ini ada pabriknya, ada manusia yang Allah kasih rezeki melalui karpet, jualan karpetnya, buat karpetnya. Ada yang manusia yang dikasih rezeki jualan tisu. Ini kalau semisal ya rusak, bisa ini dijual lagi ya, ditaruh di rosokan ini masuk, ini diolah lagi, ini jadi semisal pecah ini dipola lagi, bisa jadi gelas lagi, kayak gitu. Luar biasanya Allah. Di sini ada parfum, di sini ada pulpen, yang jelas ada pabrik tinta, pabrik pulpen. Allah ngasih makan manusia itu dari arah mana saja yang Allah kehendaki. Jadi maksud saya ngomong kayak gini, biar kita ketika rezeki kita seret, jangan pendek mikirnya, jangan pendek. Itu orang bisa makan dari sampah, pemulung sampah bisa makan kenyang, bahkan bisa punya mobil katanya. Kalau hanya sebatas pemulung ya gitu nasibnya, lama. Tapi kalau bosnya pemulung ya kaya. Ya, kita dikasih tangan dua. Kalau kita punya usaha, punya bisnis, maksimal 2. Tapi jadikan cabang 5. Di bawah kamu minimal ada 5 orang yang membantu kerja tangan kanan kamu. Tangan kiri punya bisnis 2 ya kan? Kalau bisnis 3 kacau ya. Nah mungkin keurus, nah sukses semua. Kalau kita mau usaha, cari mata pencarian, maksimal itu 2. Karena tangan kita 2, kita bisa membawa sesuatu pakai 2 tangan. 2 tangan terbantu pakai 5 jari, 5 jari. Itu kalau punya usaha itu harus punya karyawan kamu kalau ingin jadi orang kaya. Kalau kerja sendiri ya capek, lama kayaknya. Harus punya karyawan ini karyawati 5 minimal. Punya karyawan itu 10 baru bisa berjalan. 5 orang ini bercabang lagi ke bawah, punya anak buah lagi. Aslinya manusia kalau mikir pakai akalnya, dia harus cerdik, harus cerdas. Iya, saya dikasih tangan 2, berarti maksimal kalau buka usaha ya 2, jangan sampai 3, 5 ya kacau, nggak mungkin sukses semua. Kamu sekarang kerja apa? Dagang, tani, ya itu yang diopeni. Sekiranya hasil tani kamu ini jelas arahnya kemana, ada yang borong 5 orang, jelas. 5 orang ini bercabang lagi 5, dari 5 jari-jari ini punya anak buah 5, ini 5 juga, ini 5 juga. Ya yang atas ini tambah kaya, kerjanya dibantu. Kamu jualan apa? Dia biasanya jualan chicken ya. Kalau kita hanya jualan sendiri, enggak apa itu, enggak nyabang, enggak nyari karyawan, reseller, ya lama yang kaya. Penghasilannya ya segitu-gitu, tetap penghasilan atau profit pribadi. Coba meskipun hal yang sepele, jualan cilok aja ya, tapi kita bikin cilok banyak, kita punya karyawan banyak, dijualkan. Terus itu karyawan kamu punya lagi orang di bawah, tambah kaya. Meskipun hal yang sepele bisa kaya. Hati itu kalau buka usaha mikirnya kayak gitu. Mikir tangan kamu ada 2, tangan kamu Allah kasih jari 5, 10. Jadi kita harus punya anak buah kalau ingin usahanya sukses. Terus jangan sampai kita punya omset itu, punya bisnis itu lebih dari 1, bingung, bisa jadi lupa zakatnya nanti. Lupa zakatnya meskipun sama-sama hasil. Itu maksimal 2, jangan banyak-banyak. Jualan baju, ini jualan cilok, nanti kalau ada jualan kosmetik, semuanya dikerjakan, tidak ada yang hasilnya dikit-dikit, karena kita tidak fokus. Kalau baju dari itu gara-gara cerita Nabi Sulaiman, kita
disuruh mikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita tidak putus asa mencari pekerjaan apa saja, yang penting halal. Terus harus pakai akal, jangan hanya pakai tenaga, rugi capeknya, hasilnya tidak ada. Kita kalah dengan orang Cina, mereka bisa maju. Jelas Alfamart, Indomaret itu tidak langsung besar kayak gitu, babat alasnya itu tahu. Karena mereka mengeruk keuntungan sedikit, yang penting pelanggan banyak. Kalau orang Jawa kan cari keuntungan langsung gede, tapi jarang laku. Lakunya setahun satu kali, keluarnya 1 bulan 1 kali. Kalau orang Cina kan kalau bisa keluar tiap hari, meskipun dapat penghasilan dikit. Sama jualan apa chicken, ya harus anak buahnya. Kalau kerja sendiri capek ambil. Harusnya bang, paling tidak itu bagi 2 lah, bagi 50% 50%. Pabrik rokok jelas ada agen, ada reseller, ada pedagang ecer, ada yang harga grosir kayak gitu kan. Jaman-jamannya pabrik tambah maju. Misalnya jualan chicken, tapi ya minimal sampai punya anak buah 5 yang juga punya jualan sama, ngambilnya tetap ke jenengan. Besar nanti omsetnya, meskipun awalnya dapat dikit-dikit, tapi dikit ini kalau dijumlah dari semua karyawan jadi banyak. Jadi setiap punya usaha itu ajak orang lain. Niati nolong, ngasih ngasih pekerjaan kepada pengangguran. Ya, untuk tafsirnya kali ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi ilmu yang manfaat barokah, khususnya untuk al-fakir pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan atau yang menyimak pengajian ini. Ala hadinya atau ala kuniyatun sholihah wa ala kulli man wasal fi sholih bi nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirajul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.